Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Selamat hari baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya membuat abstrak. Oke, jadi abstrak itu penting ya. Jadi ada beberapa kasus gitu, dimana teman-teman itu ada beberapa pertanyaan sebelum dalam membaca teks akademik tersebut. Misalnya gitu, naskah ini dibaca nggak ya? Gitu. Haruskah saya membaca teks ini? Gitu. Kemudian yang selanjutnya, kok tebal ya naskahnya? Gitu. Jangan sampai teman-teman menghabiskan waktu dan usaha yang banyak, gitu. Tetapi teman-teman tidak mendapatkan apa yang teman-teman cari, gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, takut udah beli, ternyata isinya nggak mutu. Kemudian takut udah lama baca, ternyata tidak ada jawaban yang saya cari. Kemudian isi naskahnya sesuai dengan yang saya cari atau tidak. Nah, itu balik lagi ke dalam abstrak gitu. Jadi karakter dari abstrak sendiri itu adalah menjawab kasus-kasus ini gitu. Karena abstrak itu adalah hanya isinya satu paragraf, kemudian isinya pun tidak menghabiskan satu halaman, tapi dari abstrak itu menjadi penentu apakah naskah itu akan dibaca lebih dalam atau tidak gitu. Dan bisa jadi abstrak yang berkualitas itu menentukan siapa aja yang membaca, berapa banyak yang membaca, dan bahkan siapa aja yang mensitasi tulisan Anda. Nah, jadi apa itu abstrak gitu? Jadi abstrak itu ringkasan yang mewakili seluruh naskah ilmiah yang ditulis oleh penulis tersebut. Kemudian ini menjadi kunci. Abstrak itu menjadi kunci keputusan si pembaca akan melanjutkan baca lebih mendalam lagi atau tidak. Jika abstraknya tidak menarik, tentu si pembaca tidak tertarik untuk membaca lebih dalam teks akademik tersebut. Kemudian umumnya berisi 200 hingga 300 kata. Bayangkan oleh teman-teman sekian halaman, bahkan buku yang tebalnya hingga ratusan halaman hanya terwakili oleh 200 hingga 300 kata. Maka apa yang disampaikan di dalam abstrak itu haruslah sesuatu yang sangat menarik untuk dibaca, tentu juga padat gitu. Maksudnya padat adalah mewakili semua konten yang ada di dalam naskah tersebut. Kemudian abstrak misalnya gitu, jika si papernya itu dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian teman-teman ingin mendapatkan pembaca yang lebih banyak lagi dari luar negeri, maka teman-teman diharuskan mempunyai abstrak dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, jadi struktur abstrak itu ini ya, ada 6. Pertama, general background atau yang kita sebut sebagai latar belakang umum, kemudian specific background. Jadi latar belakangnya itu dikhususkan lagi, kemudian knowledge gap atau yang kita sebut sebagai masalah, kemudian here we show, dengan kata lain itu adalah hipotesa, kemudian hasil atau result, kemudian implikasi. Apa sih implikasinya? Hasil penelitian itu terhadap dunia pada umumnya gitu. Nah, kemudian di sini kita mempunyai struktur gitu ya. Teman-teman sudah mempelajari sebuah paragraf itu bisa disimpulkan apakah itu deduktif atau induktif gitu. Nah, terkhusus di dalam abstrak dia mempunyai pola gitu. Jadi untuk latar belakang umumnya maka dia membahas yang sangat umum, sangat luas, kemudian dia coba kerucutkan kalimatnya menjadi latar belakang khusus. Kemudian dari latar belakang khusus tersebut mempunyai satu masalah yang bisa diputuskan oleh sebuah hipotesa yang Anda asumsikan bahwa itu benar gitu, bahwa itu bisa memperbaiki masalah atau bisa menyelesaikan masalah. Kemudian hasil lebih mengerucut lagi, dan keenam implikasi.
bagaimana hubungannya hasil tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Kita bahas lebih ini ya. Jadi latar belakang umum, biasanya gitu, isinya ada bidang keilmuan yang sedang dibahas ya. Misalnya biologi gitu. Nah, itu adalah salah satu bidang keilmuan yang dibahas. Kemudian kegunaan bidang keilmuan tersebut. Misalnya di biologi bidang keilmuan biologi, maka fungsinya untuk apa sih kegunaannya? Misalnya untuk mengetahui anatomi tubuh atau fungsi anatomi tubuh gitu. Kemudian bisa juga hal yang bersifat umum seperti keadaan suatu tempat, keadaan waktu, ataupun keadaan suatu objek. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang khusus. Jadi dari latar belakang umum dihususkan lagi, mengerucut gitu. Nah, misalnya di sini ada dari bidang keilmuan diarahkan untuk membahas sub bidang ilmu yang akan dibahas. Misalnya dari biologi mau dibahas tentang apa? Misalnya tentang sekresi gitu, atau ilmu pencernaan gitu. Kemudian, nah dari ilmu pencernaan itu coba kalimatnya dikerucutkan lagi sehingga membahas tentang ilmu sekresi. Kemudian dibahas juga tentang kegunaan dari sub bidang keilmuan tersebut, dan terakhir pentingnya membahas sub bidang ilmu tersebut. Nah, selanjutnya adalah masalah. Masalah itu bukan sesuatu yang harus dipandang secara negatif gitu. Justru yang namanya masalah itu harus dipandang positif, karena di dalamnya ada tantangan yang tantangan itu harus kita selesaikan. Nah, di sini makna lain dari masalah adalah yang pertama menjelaskan apa yang perlu diperdalam dari sub bidang keilmuan tersebut. Misalnya dari ilmu sekresi itu mungkin sudah mengerucut gitu, tapi teman-teman bisa mengerucutkan lagi bidang ilmu sekresi tersebut untuk membahas apa gitu, sehingga sub bidang ilmu tersebut mempunyai sub bidang ilmu, yang artinya ilmu tersebut mengalami penggalian lebih mendalam lagi. Kemudian menjelaskan apa yang harus dikembangkan dari sub bidang keilmuan tersebut. Kemudian menyampaikan sub bidang keilmuan lain untuk dikolaborasikan dengan sub bidang ilmu yang sedang dibahas. Nah, sekarang itu sedang populer yang namanya kolaborasi. Jadi misalnya ilmu fisika digabungkan dengan ilmu geologi, namanya ilmu geofisika gitu. Dan itu menjadi pembahasan baru gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya hipotesa. Jadi hipotesa itu adalah asumsi yang dipikirkan penulis untuk menyelesaikan masalah gitu. Kemudian menyampaikan perkiraan jika Anda melakukan cara tersebut maka hasilnya apa. Jadi misalnya dari ilmu sekresi teman-teman ingin memperdalam tentang kegunaan vitamin C dalam sekresi. Oke, sebelum melakukan penelitian tersebut teman-teman mempunyai asumsi atau hipotesa bahwa vitamin C baik untuk tubuh jika di dalam pencernaan misalnya akan terserap oleh darah akan mencerahkan kulit sehingga vitamin C dapat memperbagus kesehatan kulit. Ya. Nah, itu adalah hipotesa. Jadi asumsi yang akan teman-teman pakai sebelum melaksanakan penelitian. Kemudian bisa dikatakan sebagai perkiraan hasil simulasi sebelum melakukan simulasi. Nah, biasanya ini dalam ilmu keteknikan sebelum mengeksekusi, misalnya dalam ilmu arsitektur gitu, ada masalah, kemudian sebelum mau melaksanakan problem solving maka dibutuhkan yang namanya hipotesa. Nah, lanjut hasil. Jadi di hasil ini menyampaikan hasil simulasi sesungguhnya. Jadi ketika teman-teman sudah melaksanakan pengambilan data, maka data itu yang teman-teman sajikan. Tapi biasanya di dalam abstrak teman-teman menyampaikan hasilnya itu adalah dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian itu. Misalnya hasil pengambilan data didapatkan tabel yang mungkin jumlah datanya sampai ribuan gitu. Kan tidak mungkin gitu dalam sebuah abstrak teman-teman menyampaikan data yang jumlahnya ribuan, sementara
abstrak mempunyai keterbatasan kata sekitar 200 hingga 300 kata. Maka cara mudahnya adalah dengan menyimpulkan tabel itu dalam bentuk statistik. Nah, itu salah satu bentuk dari penyajian hasil di dalam abstrak. Kemudian yang keenam, implikasi. Nah, jadi ini menyampaikan tentang bagaimana hasil tulisan ini berkontribusi terhadap kehidupan atau berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan atau terhadap bidang-bidang lainnya. Intinya adalah apa hasil ini yang bisa digunakan untuk umum gitu. Kemudian apakah hasil sesuai dengan hipotesis, jelaskan apapun jawabannya. Jadi jika teman-teman berasumsi tadi vitamin C dapat kesehatan kulit gitu, memperbagus kesehatan kulit, tapi ternyata faktanya adalah misalnya gitu vitamin tidak memperbagus kesehatan kulit, maka di situ dijelaskan gitu kemana larinya si vitamin tersebut diserap dan digunakan untuk apa oleh tubuh. Ya. Nah, di sini saya ada contoh. Jadi ini paper yang saya tulis sebelumnya. Jadi di sini ada abstrak gitu ya. Nah, di bagian abstrak ini misalnya gitu ya. Jadi ini saya bahas dulu nih, eksplorasi panas bumi dilakukan dalam berbagai metode. Jadi ini udah pembahasan umum ya. Nah, kemudian saya kerucutkan, salah satu kegunaan geokimia adalah untuk mengetahui sumber fluida pada suatu mata air panas menggunakan ClSO4HCO3. Jadi yang asalnya ilmu umum geokimia dicoba dikhususkan lagi ke dalam analisa ClSO4 dan HCO3. Nah, kemudian masalahnya apa? Masalahnya adalah ingin mengkolaborasikan atau ingin membandingkan antara hasil geokimia yang menggunakan ClSO4HCO3 dibandingkan dengan metode multivariate analysis. Jadi multivariate analysis ini adalah ilmu statistik. Gitu. Nah, kemudian hipotesa. Jadi di hipotesanya saya mengambil hipotesa bahwa pendekatan multivariate analysis berbanding lurus dengan metode geokimia umumnya. Kemudian hasil, nah di sini hasil disampaikan saja kesimpulannya. Jadi misalnya ini hasil PCA menunjukkan parameter pembeda dari setiap sampel adalah ClSO4HCO3. Kemudian PCA mengelompokkan sampel berdasarkan kemiripan parameter yang sama dengan pengelompokan sampel geokimia pada umumnya. Jadi bisa jadi tidak dalam bentuk angka, yang artinya itu hanyalah menyimpulkan hasil saja gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya terakhir implikasi gitu. Jadi di sini kalimatnya pembeda antara kedua metode adalah proses geokimia mendasarkan pengelompokan dari data lapangan, sementara multivariate analysis mengelompokkan berdasarkan keunikan parameter. Nah, si kalimat ini membahas tentang perbandingan hasil terhadap literatur atau terhadap latar belakang. Nah, kemudian di sini sehingga dengan bertambahnya sampel akan memperbarui model selanjutnya. Itu adalah kontribusi terhadap ilmu secara umumnya gitu. Nah, teman-teman coba latihan membuat abstrak. Dokumennya ada di Google Classroom di tugas gitu. Nah, teman-teman membuat abstrak dulu dari naskah akademik tersebut, kemudian teman-teman tandai bagian-bagian abstraknya. Ya, dikumpulkan di Google Classroom. Dan kuliah hari ini cukup sekian. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Albert Einstein, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Yang artinya, jika kamu tidak bisa menjelaskan itu secara simpel, artinya kamu tidak memahami ilmu tersebut secara benar. Nah, itu case di dalam abstrak. Foto ini adalah beliau adalah profesor ya di Taiwan waktu saya menjalankan studi S2. Nama beliau Caroline Bridgman. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk beliau. Thank you very much, Caroline Bridgman. I can share this knowledge to my student.
So, thank you very much. Ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.